Masih bersama Adiani Family dalam perjalanan Bertiga Kita Bisa, Bertiga Kita Bahagia, Jogja, Labuan Bajo. Bersama saya Tita, perjalanan kali ini membelah Pulau Sumbawa dari ujung barat hingga ujung timur. Dari Pelabuhan Pototano menuju Pelabuhan Sape yang kira-kira jarak perjalanannya sekitar 400 km. Kalau kita lihat dari Google Maps, perjalanan hanya butuh waktu sekitar 8 jam. Tetapi ternyata perjalanan kami lebih dari 8 jam. Kami berangkat dari Pototano jam 9 pagi dan baru sampai di Sape jam 9 malam. Jadi waktu yang kami habiskan sekitar 12 jam perjalanan. Karena itu di depan kami sertakan potongan video perjalanan malam saat melintasi daerah tikungan Dorombolo di kawasan hutan gapura perbatasan Kabupaten Bima. Wow. Dalam perjalanan ini, pada awal rute kami tidak banyak menemui rintangan, bahkan bisa dikatakan sangat lancar. Dengan jalanan yang mulus, sepi, bahkan hampir tanpa menemui lampu pengatur lalu lintas seperti di Jawa. Pengalaman kali ini semakin mengesankan dengan pemandangan indah sepanjang rute, di mana kami bisa langsung menatap lautan lepas, karena jalan lintas Sumbawa ada beberapa ruas yang berada tepat di pinggir pantai. Seperti di sisi barat pantai Hawaii ini, indahnya pantai yang tepat di pinggir jalan raya membuat kami tak kuasa menolak untuk berhenti dan mengambil foto sejenak mengabadikan keindahan alam Sumbawa. Selain di sisi barat pantai Hawaii, keindahan pantai di pinggir jalan juga ada di kawasan Tanjung Batugong yang membuat kami semakin bersemangat di perjalanan ini. Memasuki wilayah Gapura Sumbawa Besar, karena kami tidak memiliki banyak waktu, motor langsung mengarah ke jalur lingkar luar Sumbawa Besar tanpa sempat singgah di pusat kotanya yang sebenarnya memiliki sejumlah objek wisata yang bagus seperti Istana Dalam Luka. Di rute ini selepas Sumbawa Besar mulai Sanggoro, Marongge hingga Teluk Saleh. Catatan yang perlu diperhatikan dari pengalaman kami adalah keberadaan warung makan yang mungkin hanya bisa ditemui di beberapa tempat saja. Jadi ini sedikit menyulitkan jika mulai memasuki tengah hari dan perut terasa keroncongan. Solusi tercepat mungkin bisa mampir di minimarket modern atau toko kelontong yang cukup banyak bisa ditemui, untuk sekedar membeli kue sebagai pengganjal makanan perut sementara. Sayangnya
Sayangnya untuk minimarket modern di Sumbawa, dari pengalaman kami, mereka belum menyediakan air panas seperti yang ada di Jawa. Jadi, kalau mau beli mie instan cup atau kopi saset, sedikit sulit untuk bisa dinikmati langsung di tempat. Panjangnya jalur lintas Sumbawa dari Pototano hingga Sape dengan berbagai tipe topografi mulai dari dataran rendah pertanian, pantai, pegunungan, lembah hingga dan dataran pertambangan garam membuat cuaca bisa berubah sangat cepat. Ini juga yang kami alami saat masuk wilayah Kuangko, Manggalewa atau selepas daerah Labuhan Jambu. Perjalanan kami harus terhenti sejenak karena tiba-tiba hujan deras turun. Setelah menunggu sekitar 1 jam sembari tiduran di sebuah gubuk, ternyata hujan tak kunjung reda. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jas hujan demi mengejar waktu yang mulai sore. Dalam perjalanan ini, kami sempat singgah sejenak untuk berfoto-foto di kawasan Nagatumpu, tepat di atas ujung Teluk Saleh, yang pemandangannya cakep bener. Meninggalkan kawasan Nagatumpu, kami memilih untuk tak melepas jas hujan demi menghemat waktu. Di rute menuju Dompu, kami melewati beberapa kawasan hutan seperti Taman Wisata Madabangga. Di kawasan ini banyak kami temui monyet-monyet liar di pinggir jalan yang membuat kami semakin semangat melintasi rute ini. Karena hari sudah mulai sore, kami memutuskan untuk terus tancap gas tanpa singgah di pusat kota Dompu, melanjutkan perjalanan ke Bima. Memasuki maghrib, kami berhenti sejenak di Pasar Desa Rato, Kecamatan Bulu Bima untuk makan sore sekaligus malam.
Selepas beristirahat sejenak dan mengisi bahan bakar di Bolo, jam 7 malam lebih kami memasuki wilayah kota Bima yang berjuluk kota tepian air. Karena sudah terlalu malam dan mengejar waktu, kami kembali urung menikmati keindahan pusat kota dan langsung mengarahkan motor ke jalur alternatif lintas Bima Sape. Di rute ini kami bertiga benar-benar merasakan pengalaman yang menegangkan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Tanpa mengetahui latar belakang dan gambaran sepanjang rute lintas Bima Sape, kami hanya bisa terus berdoa dan tancap gas menembus gelapnya malam. Tercatat kami melintasi 2 kawasan hutan dalam gelap dan sepi tanpa banyak kendaraan berlalu lalang. Pada hutan pertama, di kawasan Gapura perbatasan Wawo, Kabupaten Bima, dengan rute jalan berkelok dan menanjak, kami melintasi sebuah tikungan yang ternyata memiliki banyak cerita mistis, yakni tikungan Dorong Wulu. Di kawasan ini kami sedikit dikagetkan dengan penampakan pengendara motor dengan kerudung merah. Namun setelah dekat, akhirnya kami justru sangat bersyukur mendapat teman perjalanan yang bisa menemani kita membelah hutan lebat nan gelap ini. Hutan kedua yang harus kami lalui di rute lintas Bima Sape berada di wilayah Desa Raba Wawo. Berbeda dengan hutan sebelumnya, di rute ini sepanjang hutan, jalan yang kami lalui justru menurun dan berkelok. Ini membuat saya kurang enak badan dan akhirnya muntah. Meski muntah, kami tidak berani mengambil resiko untuk menghentikan kendaraan karena khawatir kondisi keamanan di jalan tersebut. Sekitar jam 9 malam akhirnya kami tiba di penginapan. Setelah beristirahat, paginya kami langsung disuguhi keindahan alam ujung timur Pulau Sumbawa yang membuat ketakutan pada perjalanan malam sebelumnya sirna dan berubah menjadi kebahagiaan tak terkira. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.